Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semuanya. Oke. Selamat sore. Selamat datang di akun YouTube channel SMA Negeri 9 Wajo, yang dulunya SMA Negeri 1 Pamana. Oke. Hari ini kita bakalan buat video. Videonya itu tentang motivasi supaya bisa kuliah di jurusan-jurusan, khususnya untuk pertama itu Fakultas Kedokteran dan Farmasi. Oke. Sebelum kita ke videonya, make sure kalian subscribe, Like, comment, share, share. dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian dapat pemberitahuan YouTube channel SMA 9 Wajo ini upload video. Langsung aja kita ke videonya. Oke. Halo. Sebelumnya kita belum perkenalan diri. Oh, yuk perkenalkan diri dulu tahu. Oke, nama saya Pasti nggak ada perkenalan. Amirudin. Nama saya Amirudin, bisa dipanggil Amir. Saya lulusan 2014 di SMA Negeri 9 Wajo. Saya adalah Ratmi, lulusan 2014 juga. Iya, sama. Oke, langsung aja kita ke daftar pertanyaan. Ini sih lebih ke Q&A ya. Iya. Ya, question and answer. Ya. Kita bakalan jawab pertanyaan kalian. Di sini sudah ada 8 daftar pertanyaan yang akan kita coba jawab. Nah, yang pertama itu syarat-syarat untuk masuk Fakultas Kedokteran dan Fakultas Farmasi. Sebenarnya untuk syarat-syarat semuanya sama ya untuk semua fakultas. Cuman di sini kita lebih spesifikkan ke FK dan Fakultas Farmasi. Jadi untuk syaratnya sendiri, mungkin teman-teman dan adik-adik sudah pada tahu kalau untuk kuliah itu ada jalur-jalur tertentu. Yang pertama ada jalur SNMPTN atau undangan, ada SBMPTN, dan yang terakhir Mandiri. yang lewat jendela. Jendela Oke. beda. SNMPTN itu base-nya nilai raport dan akan dikumpulkan, akan dikasih masuk nilai raport. Kemudian kalau misalnya nilai raport kalian, biasanya sih untuk yang farmasi, kedokteran gigi dan kedokteran itu biasanya rata-rata 3 besar ya. Apakah istilahnya? Berfluktuatif. Linear. Iya. Begini-begini. Iya. Ada itu. Oke. Kalau SB bagaimana adalah menurutmu? SB, berhubung saya tidak ada pengalaman soal SB ini. Yang penting kalau misalnya tidak lulus SN, boleh jangan menyerah, lanjut lagi tahap selanjutnya yaitu SB. Jadi dia dites ya? Pakai tes. Pakai tes. Nah, setelah kalau misalnya belum rezeki juga di SBMPTN ya masih ada jalur yang terakhir, jalur mandiri. Pakai begini. Ya. Jadi bagi kalian yang dari segi finansial banyak dan mencukupi ya bisa coba di situ. Tapi syaratnya harus pernah ikut SB. Iya, syaratnya harus ada skor SBMPTN-nya, teman-teman sekalian. Ada juga jalur POSK. Iya, POSK itu untuk jurusan tertentu, kayak hubungan internasional, mungkin jurusan sastra dan sebagainya. Kalau untuk farmasi, kedokteran dan kedokteran gigi kayaknya enggak diperuntukkan untuk jalur itu. Nah, yang kedua, pertanyaan kedua tuh mata pelajaran yang harus dikuasai untuk masuk Fakultas Kedokteran dan Farmasi. Nah, Dala dulu deh yang jawab. Mata pelajaran yang harus dikuasai yang untuk bisa masuk. Sebenarnya yang basicnya kan yang masuk farmasi itu tentang kan kesehatan. Jadi yang basic dari kesehatan itu kan di sekolah jurusan IPA. Jadi yang mendominasi itu kayak kimia, matematika. Tapi kalau misalnya awal-awal itu masih ada juga materi umumnya, kayak mata kuliah umum kan, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Jadi kalau untuk kesehatan yang memang diperuntukkan untuk kalian yang jurusan IPA. Kalau IPS ya ada jalurnya sendiri, maksudnya jalur IPS sendiri. Nah, tapi kalau misalnya basic untuk matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu nggak boleh dilupakan karena di kuliah itu banyak sekali jurnal yang dibutuhkan dan pengetahuan bahasa Inggris kalian juga bakalan dibutuhkan ya untuk misalnya cari-cari jurnal referensi, kalau misalnya ada tugas dari dosen seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga, cara masuk FK dan Farmasi dengan biaya yang tidak mahal. Oke. Ya, ini pertanyaan lebih ke Dala yang berkapasitas untuk menjawabnya karena kebetulan Dala lolos beasiswa. Oke. Dan sebenarnya saya tidak menyangka saya bakalan kuliah ya. Silakan. Oke. Jadi cara masuk FK dan FF dengan biaya yang tidak mahal. Yang pertama itu ada istilahnya
sudah tahu kita beasiswa bidik misi. Ya. Jadi ini kan beasiswa bidik misi sudah bisa dilakukan pendaftaran sebelumnya bersamaan SNMPTN. Offline kalau misalnya Dulu sudah waktu terlanjur. angkatanku masih ada offline. Jadi pas kita registrasi masih bisa daftar bidik misi. Ya. Jadi sebenarnya kalau bidik misi itu kan di Unhas, saya spesifik di Unhas karena kebetulan saya lulusan Unhas. Ya. Jadi di Unhas itu kan ada 5 UKT dulu. Dulu itu saya pas bidik misi masuk di UKT keempat. Ya, terus? UKT keempat ini bayarnya 2,4 besarnya itu 2,4 juta SPP per semester. Ya, per 6 bulan ya. Mm-mm. Ya. Yang beda lagi UKT 1, UKT 2, UKT 1 itu 650 ya. Iya. UKT 2 750. UKT 3 1 500.000. Oh 500. Iya, 500.000. Hmm. Tanggung udah nggak UKT kuliah. Ya, lanjut. Intinya UKT 4 itu 2,4 Ya. juta. Jadi kan bidik misi ini enggak bersih. Yang diterima itu sebenarnya 6 juta per semester. Tapi karena kita masuk di UKT 4, jadi dipotong SPP-nya 2,4. Jadi sisa berapa itu terima? 3,6. Lumayan tuh 2,4 dipotong. Saya terima itu 3,6 pertamanya. Ya. Tapi nggak tahu berapa semester itu aku terima 3,6. Ya. Dan selanjutnya itu naik lagi sampai terakhir saya terima 4,2 juta per semester. Satu semester itu kayaknya itu 2 semester. Kayaknya terakhir pi. Begitu. Jadi lumayan lah. Oh, ya. Tidak ada saya urus masalah SPP itu tidak ada. Saya tidak pusing masalah SPP. Saya cuma pusing kalau misalnya habis lagi uang makan belum cair bidik misi begitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Bisa Tidak lulus menyangka sekarang. bisa kuliah tanpa membayar SPP. Spesial pun. Tidak ada sama sekali. Nah, Tidak jadi mahal. itu tadi jawaban dari Dala Salah satunya. mengenai bidik misi itu Bukan diperuntukkan. cuma bidik misi. Iya, banyak beasiswa ya. Banyak. Banyak beasiswa. Kalau Tanoto, Jarum, Pertamina, apakah Pertamina itu? ya banyak. Intinya Banyak kalau sekali. kalian masuk saja dulu di di perguruan tinggi negeri, baru kalau misalnya kalian terhambat mengenai biaya kuliah ya kalian bisa pikirkan untuk daftar beasiswa seperti itu. Banyak sekali jalur. Nah, kalau saya UKT 2 yang 750.000. Alhamdulillah rabbil alamin. Kan pertamanya saya dapat yang 2 juta, kemudian saya urus dengan kasih masuk tagihan listrik, foto rumah. Ya, foto rumah seperti itu ya. Alhamdulillah nggak ada orang yang lewat. Alhamdulillah dapat UKT yang 750.000 per semester sampai sekarang. Alhamdulillah seperti itu. Jadi intinya daftar beasiswa itu banyak. Dan bagi kalian yang ada secara finansial enggak sanggup ya bisa daftar. Nah, yang keempat ini perbedaan fakultas kedokteran atau farmasi negeri dan swasta. Nah, pasti pikiran kalian kalau misalnya ada pertanyaan seperti ini pasti mengenai biaya. Secara kan kalau swasta itu bukan negeri kan? Bukan negeri. Iya, betul sekali ya. Itu perbedaan utamanya dari katanya saya udah Bukan beda. Negeri dan swasta. Nah, kalau swasta pasti ada yang dibilang uang pembangunan. Ya. Uang pembangunan itu bisa sampai ratusan juta kalau nggak salah. Ya, di Makassar sendiri yang paling terkenal swasta UMI, Universitas Muslim Indonesia, dan udah akreditasi A juga sama dengan Unhas. Nah, perbedaan mendasar juga dari SPP-nya. Kan negeri itu banyak disubsidi oleh pemerintah. Kalau swasta itu nggak begitu. Maksudnya banyak yang dibebankan pada mahasiswa sendiri kalau swasta. Kalau menurut Dala Sama Ji yang semuanya jelaskan. sama, jadi kurang lebih seperti itulah. Yang saya tahu itu Ji. Nggak pernah saya gali itu beda-bedanya. Iya, karena alhamdulillah kita negeri ya. Alhamdulillah. Nah, mungkin kalau dari segi biaya hidup ya sama. Lanjut, kalau dari biaya hidup sama ya rata-rata. Tergantung kalau kalian ya nggak biasa makan ikan asin pintar memanage atau money. nggak biasa makan indomie Nggak telur ya. biasa makan ini, apakah istilahnya itu? Ikan lure, ikan teri. Ya. Yang terbiasa makan itu ya mungkin kalian harus merogoh kocek. Tapi dirindukan gitu. Iya pasti lah. Ikan apa lagi namanya itu yang jeje? Indorambe. Iya, seperti itu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah kita bisa bekerja selama menjadi mahasiswa? Pengalaman saya ini. Iya. Mungkin yang lebih berkompeten menjawabnya. Iya. Kau enggak kerja kah? Enggak kerja. Enggak kerja, tidak bekerja saya juga iya. Tapi ada istilahnya mahasiswa kuda.
kuliah Ya. sambil dagang. Oh, kuliah sambil dagang. Ya, ya, ya. Ya, Nah, kuliah saya dagang. dulu salah satunya termasuk mahasiswa yang kuliah dagang. Ya. Saya punya bisnis kecil, bisnis online. Wah. Jadi ceritanya waktu itu kayak awalnya ini awalnya. saya tidak berniat ini untuk berwirausaha. Ya. Awalnya saya cuma kan saya hobi menggambar ini. Ya, menggambar. Yang saya suka itu doodle, yang Oh ya, gambar yang karakter itu kan. oh iya, saya ingat. Waktu itu saya diminta sama salah satu teman di farmasi waktu Ya. masih semester berapa ya, semester 2 kayaknya. Diminta gambar namanya, terus dikasih karakter-karakter begitu. Ya. Terus nggak cuma satu orang yang minta, banyak. Oh, banyak. Nah, banyak. Banyak Jadi suka kan ya, banyak suka. banyak yang suka karena Teman-teman lucu. ya. Terus mereka kayak begini, selalu minta begitu kan? Bilang, ada satu temanku yang sarankan, kalau begitu mending kau Ini sama Dahal pesannya gitu. enggak, maksudnya pakai uang, apa maksudnya? Oh. Enggak gratis Iya, begitu enggak kan? gratis, Sebelumnya karena- saya cuma buatkan secara iseng-iseng ya, sukarela. iseng-iseng gitu ya. Jadi Lumayan saya juga kan kalau misalnya pakai kepikiran, uang. Ya. pertamanya ini nah, saya cuma dikasih 7.000 Per- per lembar, yang per kayak frame itu misalnya ukurannya segini contohnya nah. Ya. Baru saya tulis namanya, kasih karakter-karakter begitu, Ya. 7.000. Cuma satu lembar kertas. Ya. Nah, saya belikan bingkai, terus saya jadikan frame, kayak frame gift begitu. Ya, Yang ada bisa bingkainya. untuk wisuda, ulang tahun, Hmm. banyak yang order yang begitu-begitu. Ya, ya, ya. Jadi salah satu pemesanku yang pertama itu teman Takji. Oh, teman Ica. Kak. Oh, Halo, ya. Ica, kalau nonton ini, halo Ica, saya perkenalkan kau adalah customer pertama. Ica jangan lupa subscribe ya ke Iya, YouTube jangan channelnya. Ya. Pokoknya salah satu teman juga yang promosikan ke teman-temannya, Iya. sampainya Sampai saya banyak yang dikenal pesan. banyak orang. Dan salah satunya juga saya. Pesan juga ya. Pernah kan? Oh, yang kau kasih hadiah. Saya kasih ada itu. Gratis. Jadi gampang mak juga kalau mau kasih orang wisuda, proposal dan lain-lain kan saya Iya, bisa bisa bikin langsung itu sendiri. Iya. Begitu Mantap, ceritanya. Jadi bisnisku ini berkembang sedikit demi sedikit. Awalnya, Pertamanya cuma gambar. Iya, gambar. Setelah itu saya belajar mengedit foto kayak vektor. Nggak mirip juga vektor ya, tapi kayak edit foto kartun begitu. Iya. Jadi sampai sekarang itu yang membantu kayak uang jajan begitu. Iya, Dia yang bisa bantu uang makan setiap sedikit hari. atau banyaknya disyukuri ya, maksudnya. Banyak sekali. Itu sebenarnya banyak sekali yang saya dapat untungku dari situ. Alhamdulillah, dan itu bikin saya jarang minta uang ke orang tua. Luar biasa, mandiri ya, bisa bilang mandiri juga. Nah itu Sampai tadi. sekarang juga Iya. masih sering terima iya. Iya. Nah itu Lumayan. tadi. Iya ya itu tadi sedikit cerita dari Dala. Bukan Bahwa- sedikit, banyak itu ya. Saya memakan banyak durasi waktu di video ini. Sah, Tapi cari duit. pertanyaan saya tidak mengganggu Ji kuliahnya. Maksudnya kan banyak tugasnya dari dosen, maksudnya ada deadline-nya, dikasih hari ini misalnya harus selesai besok, presentasi atau apa itu. Sebenarnya saya pernah, tapi saya pokoknya pintar-pintar tak manage waktu begitu. Ya. Kalau misalnya orderannya tidak terlalu mepet, bisa diselesaikan dulu tugas. Tapi kalau tugas saya mepet, bisa juga diajak kerjasama customer, tak bilang saya lagi sibuk, bisa ndak diundur waktunya. Oh, dia mengerti ya. Diminta pengertiannya. Kalau ndak ya udah minta dipesan di tempat lain begitu. Mungkin belum rezeki begitu. Iya mungkin belum rezeki. Karena harus diprioritaskan tugas ya. Iya, Nggak boleh tidak. Apalagi farmasi. Obat-obat ya banyak. Nah, Oke. itu dari Dala. Kalau saya sedih sekali. Saya tidak punya usaha apapun. Saya cuma bisa habiskan sama orang tua, teman-teman dan adik-adik sekalian. Tak Ya. apa-apa. Karena susah, membagi waktunya susah. Paling kalau misalnya ada waktu-waktu lebih ya itu buat organisasi pun tidak terlalu banyak, cuman 1-2. Dan itu pun saya malas sekali datang. Ya udah. Karena ya bisa dibilang kalau misalnya mahasiswa yang belajar atau bureng ya mungkin bisa disebut seperti itu. Tapi enggak pintar-pintar amat juga tidak. Tapi kalau ada ujian insya Allah lulus siap gitu. Ya lanjut ya, jangan terlalu lama-lama dengan usaha-usaha ya. Tadi dulu waktu guys. Iya. Apalagi pertanyaan selanjutnya itu nomor. ya yang pertanyaan ke-6. Biaya masuk FK dan farmasi. Kalau dari biaya mungkin untuk tahun 2014 karena kita
mendaftar pas Angkatan 2014 mungkin nggak ada ya, maksudnya untuk biaya mengenai administrasi dan sebagainya nggak ada. Itu tidak dipungut biaya apapun, kecuali kalau misalnya biaya-biaya untuk pergi ke lokasi sendiri. Misalnya kalau kalian tidak punya alat transportasi, Sorry guys. mungkin kalian harus naik PT-PT ya, itu pasti di mana-mana pasti bayar ongkos Kalau misalnya biaya ongkosnya masuk universitasnya ndak ada sih, kayak masalah pembayaran regis dan lain-lain. Tapi dengar-dengar kan sebelum masih profesi kayaknya itu hari saya kan sempat praktek di rumah sakit Unhas. Waktu itu saya dapat mereka berapa itu kayak yang kesehatan tahap 3 bukan? Ya tahap 3 atau 4 lah, yang intinya akhir-akhir lah. Ya akhir-akhir. Kan ada pemeriksaan kesehatan. Nah dulu kita kan cuma tes golongan darah, buta warna, dipstick untuk tes narkoba di air kencing, urin, itu saja. Tapi saya sempat menyaksikan beberapa mahasiswa baru yang masuk di tahap ketiga pemeriksaan itu kesehatan. Pemeriksaan kesehatan itu ada pemeriksaan narkoba dan itu lumayan butuh biaya karena kan itu yang dipakai reagennya kah itu yang berbayar pasti dibayar dan pasti butuh duit. Sekarang dulu itu tidak ada. Ini by the way kita ambil lokasi syutingnya itu di puskesmas karena Dara sendiri bekerja saya baru selesai jadi apoteker, kemudian dia sembari untuk menunggu PNS ya. Doakan teman-temannya semoga adalah lulus, amin, supaya bisa menjadi apoteker yang baik dan berbakti pada orang tua. Apoteker budiman. Itu lanjut aja. Intinya kalau sekarang mungkin berbayar untuk kesehatan, tapi kalau dulu nggak ada. Tapi kan kalau misalnya kalian sudah diterima ya, kalau nggak punya uang ya pinjam aja dulu. Kalau misalnya udah lulus beasiswa. Saya juga dulu begitu. Pengalaman sekali ini. Saya kan dulu nggak mau terima karena saya bilang pasti banyak dibayar kuliah toh. Nah, dan itu dulu bidik misi sebenarnya pertengahan kuliah baru ada pengumumannya lulus. Iya, pengumumannya lulus. Jadi ada jadi biaya saya masih dulu. Dilema di situ lanjut atau tidak kuliahnya. Ya seperti itu. Yang kedua itu berapa lama atau berapa tahun buat jadi dokter. Pertama itu dokter umum dan apoteker. Nah kalau untuk dokter ada yang dibilang spesialis. Nah perlu kalian ketahui kalau misalnya untuk kuliah itu pasti lama. Dan jangan kaget kalau kita berdua akan bilang bertahun-tahun. Dan kan? Tidak terasa sebenarnya. Terasa sekali. Orang-orang bilang tidak terasa. Terbalik. Orang-orang bilang tidak terasa, tapi kita yang menderita jatuh bangunnya itu terasa sekali, teman-teman dan adik-adik sekalian. Nah untuk dokter sendiri sekarang itu sudah 7 semester atau 3,5 tahun. Nah itu kalau misalnya semuanya lulus paling cepat itu paling cepat, dan tidak ada mata kuliah yang tertinggal. Nah kalau misalnya tertinggal ya bakalan ulang lagi dan hubungi dosennya untuk ambil mata kuliah tersebut. Itu untuk S1-nya. Nah setelah S1 itu gelar kalian sama dengan yang lain, maksudnya sarjana kedokteran. Nah, sarjana kalau Unhas masih sarjana sains. Ya masih sains ya untuk apoteker ya. Nah setelah kalian jadi sarjana kedokteran dan sarjana sains, itu ada program dari masing-masing kolegium sendiri dari dokter dan apoteker Indonesia. Itu ada dibilang program profesi. Nah program profesi itu sendiri harus dilalui untuk menjadi dokter dan apoteker, untuk disebar ataupun ditempatkan di beberapa daerah di wilayah Indonesia. Kalau untuk dokter sendiri itu 2 tahun. Mungkin adik-adik sudah pernah dengar yang dibilang koasisten. Nah itu pekerjaan itu ditempuh selama 2 tahun di klinik dan di beberapa rumah sakit yang ada di rumah sakit Jejaring yang ada di Makassar, seperti itu. Nah kalau sudah selesai itu ada lagi yang dibilang ujian. Kalau untuk Unhas sendiri apaan sih? Ujian. Ujian, ada ujian. Kalau misalnya lulus ya alhamdulillah, kalau lulus ada ujian UKM PPD namanya. Kalau lulus barulah kalian sah menjadi dokter umum. Yeay. Ada efeknya. Nah, seperti itu. Nah, berhubung saya masih ini menunggu ujian, ada nanti di bulan ini bulan 3, bulan 5 dan bulan 6. Amin. Mohon doanya ya teman-teman sekalian dan adik-adik supaya jadi belum resmi untuk ditempatkan di daerah seperti itu. Nah, apoteker sendiri seperti apa?
Saya lebih singkat sedikit dari dia. Untuk S1-nya dulu ya? Profesinya. Kalau S1-nya dulu sama. 3,5 tahun. 3,5. Ya. Tapi saya dulu selesai 3,8. 3,8. Itu paling cepat juga ya? Enggak. 3,5 paling cepat. Paling cepat. Saya standar. Ya. Terus lanjut profesi. Kalau profesi itu waktunya 1 tahun. Oh, 1 tahun ya? Cuma 1 tahun, cuma 2 semester. Tapi saya bahas lagi mengenai biaya nih. Ya, Karena ya. kebetulan biaya profesi Ya, itu ya, beda ya. sama S1. Mm-mm. Biaya profesi itu lebih mehong dari Lebih mahal ya, lebih S1 mahal, tidak. ya. Meskipun masih lanjut bidik misinya, tapi yang tertutupi cuma kayak uang kosnya, uang makan, uang buku-buku, enggak juga ya sebagian sih. Bagiannya. Tapi pokoknya kayak SPP itu duit sendiri. Oh. Uang masuk itu duit sendiri. Kan ada juga kayak turnya kan, tur kayak semester 2 itu ada istilah tur begitu. Ada tur sama magang. Ya. Bisa dipilih. Jadi kalau itu semua makan biaya karena kita dibawa ke kayak keluar kota begitu. Kayak Oh, ada misalnya, kunjungannya ya? Ada kunjungan sama. Oh, yang pernah yang ke Bandung bukan? Hambur-hamburkan uang sih. Jadi ceritanya sudah itu? kita tur industri itu tapi lebih industri. banyak Jalan-jalannya. Dah begitulah. Yang magang juga sama Ji, ada juga biaya-biayanya. Oke. Begitulah, Nah, sama setelah- Ji 1 tahun. Cuma saya lebih singkat, dia kan 2 2 tahun. tahun. Saya cuma profesi 1 tahun. Anda tahun. sudah bisa mendapat Gelar gelar apoteker. Tapi tidak mudah juga. Tidak mudah ya. Biar Tidak mudah. kita rayakan dulu ya dengan tepuk tangan. Ya, Tapi tidak mudah juga. tidak mudah juga. Pokoknya- Jatuh bangunnya banyak ya. Lebih sering jatuh mungkin. Ya seperti itu. Seperti itulah suka dukanya sebagai anak kuliah dan profesi seperti itu. Nah ini sudah ya untuk berapa tahun buat kuliah dan jadi. Tapi penting sekali dokter ini umum kalian apoteker. harus lanjut profesinya sebenarnya Di. Yo, kenapa? Tidak ya? lengkap kalau tidak lanjut profesinya. Sama dengan Kan? kedokteran. Mm-mm. Kalau kalian nggak lanjut profesinya, tidak bisa Ki jadi dokter yang praktik dan tidak bisa Ki juga jadi apoteker yang praktik, begitu dah lah. Pokoknya kayak apalagi lokernya, banyak sekali kalau apoteker Maki. Seperti itu. Iya. Makanya bertebaran. Jadi kalau misalnya kita cuma Cuman sampai nggak di tahu kenapa. jadi kalau kita cuma sampai di S1 ya bisa mungkin daftar pegawai ya. Sembarang kan kalau S1 bisa. Banyak seperti itu juga. Banyak. Karena kan farmasi itu dikenal bagaimana ya? Teliti. Jadi kalau misalnya bisa jadi di bank itu kayak dipercaya juga. ya, Begitu. seperti itu. Ya, lanjut ke Banyak sekali pertanyaan. lokernya. Pertanyaan terakhir. Yeay. Kalau Ya. lulus jadi sarjana kedokteran atau farmasi, apakah bisa langsung jadi dokter atau apoteker? Kalau misalnya kita sudah lulus di S1. Oh, tapi enggak. Kalau di Unhas kan lanjut profesi itu ada tesnya lagi. Ya. Cuma istimewa untuk yang lulusan S1 di Unhas sudah pasti lulus tes tertulisnya apoteker. Oh, itu Tapi di wawancara masih bisa jatuh di masih situ. bisa tereliminasi begitu Kan ya. ada tahap tes tertulis sama wawancara. Ya. Jadi kalau misalnya Anda lulus di tes tertulis, belum tentu lulus wawancara. Oh, seperti itu. Tapi adalah sedikit keringanannya dari Unhas Iya, karena tapi kalau misalnya dari luar, kalian bukan dari alumni instansi Unhas ya. Biayanya juga beda. Beda Beda biaya ya? masuknya. Biasa 2 kali lipatnya. Wah, Cuma SPP-nya sama, tapi biaya masuknya beda. butuh uang ya. Dan harus Uang. belajar Bukan gini, betul-betul. bukan ini, tapi uang. Asik. Harus belajar betul-betul kalau mau ikut tes apotekernya. Begitu. Seperti itu. Karena betul-betul nilai realnya mereka yang diambil sebenarnya. Begitu. Nggak ada yang diurus-urus ya, maksudnya nggak ada yang lewat jendela atau Oh, apa. enggak ada. Semuanya Nggak ada. real. Pokoknya real nilainya diambil. Ya, sebenarnya. jadi ya seperti itu. Hampir Sebenarnya sama. nilai untuk lulusan Unhas juga real sebenarnya. Ya. Cuma ada teristimewanya. Teristimewa Itulah. sendiri dari Unhas ya. Nah, seperti itu. Nah, berhubung dari pertanyaan yang sudah dijawab semua, mungkin sisa-sisa waktu kita manfaatkan buat mungkin kita sharing ya, karena itu kan tadi mengenai dunia perkuliahan, maksudnya untuk masuk dan mungkin beberapa setelah kita selesai mau jadi apa. Ini belum lebih mendalam lagi mengenai
suka dukanya. Apakah pernah terpikir untuk Berhenti. berhenti, lebih baik berhenti mungkin saja kuliah di jangan mungkin lanjut karena kayak lama sekali langsung baru kerja selesai dah. ya. Banyak kan, banyak duit, banyak sekali teman-teman yang sudah umur segini sudah banyak penghasilannya kan, baru kita masih minta uang sama orang tua, terus masih dalam istilahnya masih pacapudi. Kita masih minta uang sama sarjana pacapudi, kita masih minta uang sama orang tua. Nah, bagaimana tanggapan Dala sendiri mengenai hal tersebut? Apa sempat terpikir untuk berhenti kuliah karena mengenai biaya seperti itu dan lain-lain? Enggak pernah sih ya sempat berpikir untuk berhenti, cuma kalau capek pernah mungkin, juga down kayak sakit begitu, karena kan kebetulan farmasi juga banyak sekali tugasnya, terkenal Mito, banyak sekali tugasnya, banyak sekali laporannya, banyak labnya, belum lagi organisasinya yang harus diikuti kan. Tapi organisasi wajib tidak? Untuk menambah wawasan kali ya? Seperti itu. Lanjut. Seperti itu. Tentu kalian tahulah urgensinya itu organisasi bagaimana. Nah, tadi kan sudah saya bilang tidak ada kepikiran untuk berhenti. Jadi kayak ikuti saja alurnya gitu. Saya cuma dulu terkendala mengenai biaya. Nah itulah kepikiran untuk cari duit sendiri, dan alhamdulillah tertutupi, tidak perlu minta uang ke orang tua, dan ada juga beasiswa. Jadi terbantu sekali ya, terbantu sekali. Tidak ada niatan untuk berhenti. Sekedar info dulu, dia yang daftarkan saya. Saya cuma input bantu sebut nilai rapor. Ya karena kan kita biasanya SNPTN jalur undangan, jadi harus betul-betul kita berdasarkan nilai rapor. Baru kita angkatan pertama, sekalian informasi angkatan pertama yang langsung banyak lulus ya di 2014. Berapa orang itu dulu? 13 ya. Tapi ada yang enggak lanjut. Ada yang enggak ambil berapa. Nah, tahu ini enggak lanjut ya. siapa Mengaku kok yang nonton. Yang nonton ya. Kok blacklist lagi. Sekolah ya. Mungkin dia punya pilihan yang lebih baik. Itu kan untuk sukses sendiri enggak harus kuliah kan. Waktu itu saya galau sekali loh, Mir. Waktu dapat info saya lulus SN. Waktu itu saya galau, lanjutin atau tidak. Kalau enggak lanjut, sekolah di blacklist. Kalau saya lanjut, dapat duit dari mana? Nah, selanjutnya mungkin sedikit cerita yang bakalan saya bagikan. Kalau di kedokteran itu sendiri, mungkin banyak sekali yang mau jadi dokter ya. Sampai sekarang juga saya sering ditanya, Dal, kenapa kok dari dulu nggak daftar jadi dokter? Padahal sudah jadi apoteker ya. Nah, mungkin dari tahun ke tahun, beberapa tahun di belakang itu, beberapa tahun belakangan, untuk passing grade ataupun peminat di kedokteran itu biasa jadi favorit ya, dengan top 3 di farmasi, fakultas kedokteran gigi dan kedokteran. Tapi lambat laun ke sini ya, farmasi juga sempat mimpin kan? Iya, pernah. Beberapa tahun yang lalu sempat mimpin. Nah, perlu kalian ketahui kalau misalnya kalian sudah lulus, kan banyak yang mendaftar tuh, maksudnya banyak yang kalian kalahkan. Nah, jadi kalau kalian nggak ambil jurusan yang kalian sudah lulus itu, ya sayang sekali. Itu kan rezeki yang nggak datang 2 kali kan? Ya, jadi manfaatkan kesempatan. Nah, kalau sedikit cerita dari kakak sendiri di suka dukanya ya, lebih tepatnya di dunia perkuliahan dan koas. Nah, kalau kuliah itu pasti kurang lebih sama dengan Dala, tugas, kemudian laporan, deadline di mana-mana. Ya, lab juga banyak. Lab banyak. Dan labnya itu dengan ada yang disebut dengan kadaver ya. Kadaver itu maksudnya itu dianggap sebagai guru ya. Itu orang yang berjasa sekali, maksudnya dia tidak dikuburkan, tapi itu yang dipelajari, misalnya bagian-bagian tubuhnya apa. Dan kita harus, kalau misalnya kita masuk di lab anatomi itu harus betul-betul ya beri salam, maksudnya tidak boleh yang main-main seperti yang itu pernah cerita tadi? Ya, pernah itu. Nah, namanya temanku lewat. Nah, seperti itu. Untuk membagi waktu ya pintar-pintar kalian. Intinya jangan lupa istirahat, makan makanan yang sehat, buah. Tapi kenyataannya kita cuma makan Indomie telur. Terus pentolan. Sama apa jajanan yang McD atau apa KFC itu untuk orang kaya sekali-kali gitu ya, seperti itu. Nah, setelah masuk di perkuasaan ini, masa yang paling butuhkan sekali tenaga,
untuk Oh iya, selesai. saya juga PKPA dulu. Profesi seperti itu kan, harus seperti itu. Prakteknya. Nah, mungkin kita sudahi dulu videonya karena kita mau dengar komentar dari kalian. Kalau misalnya bagus dari feedback dari kalian itu bagus, kita bakalan buat lagi edisi kedua. Ya. Dala nggak bosan kan buat video? Oh tidak. Ya. Ini demi kemajuan sekolah kita dan semoga lebih banyak lagi tercetak. Siapa tahu ada yang ingin kalian tanyakan, tanyakan, silakan. Mungkin komen. kita bakalan simpan nanti alamat Instagram kita. Jangan lupa follow juga ya. Yuk follow Kak. Follow juga ya. Follow. Nah, bisa langsung di akun officialnya SMA Negeri 1. SMA Negeri 9 Apakah itu? 9 Wajo. Kalian bisa simpan pertanyaan di situ ataupun langsung bisa DM saya di bawah sini @Mr. Amiruddin Dala Ratmi 2 i-nya. 2 i-nya ya. Mungkin bisa langsung di DM. Kita bakalan balas kok. Sibuk-sibuk apapun kita bakalan kita balas. Tapi jarang tuh bukan Instagram. Nah, seperti itu. Sebelum kita tutup, Ya. mungkin ada pesan-pesan dari Dala untuk adik-adik yang sekarang sih masa SNPTN. Oh, Nah, SM. pengumuman itu tanggal 4 April 2020. Nah, mungkin pesan-pesan dari Dala. Pokoknya kalian jangan pernah menyerah ya. Never give up. Jadi kalau misalnya kalian tidak lulus pertama, jangan menyerah, masih ada cara-cara lain, masih ada, apalagi kayak beasiswa, jangan menyerah kalau tidak lulus satu, masih banyak cara lain begitu. Itu jika saya. Apalagi Jangan beberapa tahun yang lalu banyak kasus yang terjadi kalau ini kan sudah terlanjur diterima, tapi beasiswanya masih ngambang. Kan ada dulu yang tidak sempat mendaftar bidik misi seperti itu. Nah, dia sialnya dia tidak jadi ambil jurusan itu. Makanya dampaknya ke sekolah. Itu juga kalau pilih jurusan jangan jangan asal. Dan banyak juga yang lintas jurusan IPS ambil kesehatan masyarakat. Ya. Jurusan IPA ambil hukum misalnya. Kalau dari kakak sendiri pesan-pesannya ya kurang lebih sama seperti yang disampaikan tadi dari Kak Dala Ratmi. Intinya ini kan kalian belum menghadapi ujian nasional, nah jadinya harus terus semangat belajar ujian nasional, dan semoga di tanggal 4 April mendatang nama kalian ada dan ada kata-kata dibilang selamat, Anda dinyatakan lulus di program studi yang kalian inginkan. Seperti itu ya. Mungkin akhir kata dari kami, terima kasih telah mengikuti. Please semoga jangan di skip video ini. Kami akan semangat buat video lagi kalau misalnya tanggapan kalian bagus. Ini demi akun YouTube channel SMA Negeri 9 Wajo. Dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.